Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat berikan salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 3 Blimbang, dan yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru dan tenaga pendidikan di ruang lingkup UPTD SD Negeri 3 Blimbang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, pengalaman penerapan budaya positif ini telah saya dapatkan dalam pembelajaran di dalam guru penggerak, yaitu di modul 1.4. Nah, di sini kami ditugaskan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kami tentang penerapan budaya positif. Nah, di ruang lingkup UPTD SD Negeri 3 Blimbang. Selanjutnya, kata-kata dari saya, selamat datang para guru hebat. Ya, marilah belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, pada konsep utama modul budaya positif ini ada 7 yang kami pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Nah, tahap-tahap ini yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu, dan akan kita nantinya berkolaborasi supaya budaya positif pada modul ini bisa tercipta di sekolah kita ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru ini seperti apa? Yang seperti sekarang kita lakukan. Nah, kita kan sedang melakukan kurikulum IKN. Nah, inilah yang dinamakan pembelajaran paradigma baru. Ya, dengan adanya kita mengaplikasikan atau menerapkan kurikulum IKN ini, kita berharap kepada siswa-siswa kita untuk menjadi atau mewujudkan profil belajar Pancasila. Yaitu dalam profil belajar Pancasila ada 6 kompetensi yang harus dicapai setiap siswa, yaitu yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlakul karimah. Yang kedua, kebinakaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis, mandiri. Nah, inilah tujuan kenapa sekarang ini dikasihkan kita sebagai guru untuk mewujudkan kepada siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada disiplin positif. Yang pertama adalah budaya kita
makna kata disiplin dimaknai menjadikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sering yang kita lakukan selama ini mungkin kedisiplinan ini untuk satu peraturan, peraturan hanya kepada siswa kita, tapi tidak kepada diri kita sendiri. Ya, kemudian disiplin positif merupakan salah satu kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memilih motivasi intrinsik bukan intrinsik. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana motivasi intrinsik ini dan bagaimana motivasi ekstrinsik ini. Ya, ada dua motivasi di sini dan motivasi yang seperti apa yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita. Nah, dengan begitu disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerangan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu yang nanti ada pada selanjutnya. Kita akan belajar juga mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, sebelumnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 sebenarnya kebutuhan peserta didik kita yang diharapkan bersama kita. Yang pertama, dia bertahan hidup. Ya, dia bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, bertahan hidup ini mungkin mereka penuh dengan orang tuanya. Seperti mereka jajan, makan, minum, itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, inilah tugas kita di sekolah. Nah, untuk mencari tahu setiap ciri khas atau karakteristik peserta didik kita, supaya tidak ada satu orang pun peserta didik kita merasa kita tidak sayang terhadap mereka. Dan dengan begitu mereka tidak tidak bahwasanya pembelajaran yang kita rasakan yang kita ajarkan ini tidak menyenangkan. Tapi kalau mereka sudah kita berikan kasih sayang dan rasa terima, kita paham atas apa yang harus kita lakukan untuk peserta didik kita, mereka akan ada timbal baliknya lah, untuk mereka senang saat mereka berada bersama kita. Yang ketiga, penguasaan. Nah, dengan adanya kasih sayang yang diterima dan rasa yang diterima ini, penguasaan dalam pembelajaran ini akan ada pada diri siswa. Ya, kita dekat sama anak, kita tahu cara bagaimana memberikan pemahaman materi kepada anak, maka akan ada penguasaan pada diri si anak. Dan keempat adalah kebebasan. Ya. Pada Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah sebuah kebebasan untuk anak. Nah, tapi kebebasan seperti apa? Kebebasan yang masih kita kontrol. Ya, contohnya saat belajar, mereka tidak selalunya belajar menurut kita. Ya, mereka ada caranya sendiri. Ya, kita untuk belajar bersama mereka, kita bisa bertanya. Ini kita materi hari ini tentang tata surya. Ya, bagaimana kalau menurut kalian untuk kita bisa belajar ini? Nah, pasti ada ide-ide dari siswa kita untuk memberikan seperti ini saja yang kita belajarkan. Tata surya itu kita beli bola, kita cek bolanya, terus kita tentu. Nanti ada yang lain yang bicara, ini. Nah, kita sebagai guru bisa melakukan hal tersebut supaya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Apa yang diinginkan siswa kita penuhi, tapi
masih ada kontrolnya. Itulah sebuah kebebasan. Dan kesenangan dengan adanya mereka bisa bebas berpendapat, bisa bebas berpikir, bisa bebas bertindak sesuai dengan mereka, tapi ada kontrol di kita. Kesenangan itu ada dari pembelajaran. Nah, itulah kebutuhan dasar dari manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, seperti katakan saya tadi, inilah motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Di sini ada kasus menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, saya ulang lagi, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Contohnya seperti disiplin mereka tidak menggunakan sepatu. Ya, mereka tidak menggunakan sepatu. Kita sebagai guru mengambil sepatunya. Selopnya. Nah, jika mereka besok melakukan memakai sepatu, itu bukan karena hati mereka, karena kedisiplinan sekolah. Nah, bagaimana kita seorang guru itu mendisiplinkan siswa kita itu bukan dari peraturan, tapi dari rasa dia sendiri mau mengikuti kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Nah, nanti ada bagaimana penyelesaiannya, nanti kita akan lanjut lagi. Yang kedua, kasusnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini contohnya seperti apa yang dilakukan siswa itu karena ada imbalannya. Nah, contoh seperti tadi, dia pakai sepatu. Kamu besok pakai sepatu ya. Kalau kamu pakai sepatu, saya kasih bintang di kelas. Ya, nah dia besok pakai sepatu. Karena kenapa? Dia ingat, kalau saya pakai sepatu, saya dikasih bintang sama guru saya. Tapi kalau ini saya pakai selop, saya nggak kasih bintang. Kawan saya kasih bintang. Nah, itu karena dia melakukan disiplin itu karena mau imbalannya saja, tapi bukan rasa dari dirinya. Ya. Nah, yang ketiga, kasus dari ketiga ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini tugas kita untuk melakukan motivasi intrinsik adalah penyelesaian masalah kita. Contoh ada seperti anak tadi, dia tidak memakai sepatu, pakai sandal ke sekolah. Kita panggil, kita tanya menstabilkan identitas dia, mengapa dia memakai sandal, apakah itu adalah sebuah peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, terus apakah dia ini ada bersalahkah dia atau tidak. Terus kita tanya lagi bagaimana besoknya atau kedepannya dia memakai sandal, atau apakah cocok kalau kita sekolah ini memakai sandal. Nah, seperti itulah pertanyaannya. Ya. Nah, dari ketiga kasus ini, dari motivasi dua ini, menurut Bapak Ibu yang mana yang paling cocok untuk kita terapkan? Yang pertama, kasus pertama, ia disiplin itu takut dihukum. Kasus kedua ini, dia disiplin itu karena ingin mendapatkan satu imbalan. Yang ketiga ini, dia sadar akan dirinya. Ya, intrinsik ya. Nah, inilah perbedaan dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, disinilah kami belajar tentang motivasi ini untuk mengetahui bagaimana keperluan siswa kita di sekolah. Selanjutnya, konsep disiplin dan identitas kekal. Ya, ini ada 4, ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi dan retribusi. Nah, hukuman ini, nah, kita rasakan sebagai siswa dulu. Hukuman ini menyakitkan.
tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Nah, jika ini kita terapkan kepada siswa kita, kepada murid kita, yang pertama akan ada sakit hati pada diri kita, ya. Terus tidak ada kenyamanan si murid dengan kita, ya. Yang ketiga, yang mereka lakukan itu bukan dari kesadaran diri mereka, tapi karena mereka takut akan hukuman dari kita. Nah, yang keempat, memaksa, ya, pemaksaan. Nah, yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, saat mereka besok membuat salah, mereka takut untuk mengatakannya kepada kita. Contoh, mereka lari-lari, jatuh pot bunga, pecah. Itu kan satu kesalahan. Nah, dengan seperti itu dia menyembunyikan. Dia bertahan, jangan bilang saya, nanti saya dimarahin sama bapak sama ibu. Nah, seperti itulah mereka tentang hukuman. Nah, hukuman ini bukan jangka panjang, jangka pendek. Nah, saat di sini saja dia disiplin. Karena kenapa? Dia takut dengan kita. Nah, saat mereka keluar di sini, tidak ada perubahan pada diri dia. Nah, tidak ada perubahan pada diri dia. Dia kembali lagi ke kodratnya. Nah, kita sebagai guru, siswa itu, semua siswa itu ada kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa mengubah kodrat siswa itu seperti apa yang kita mau. Tidak bisa diubah kodrat itu. Kita sebagai guru hanya bisa menuntut siswa itu dia bisa selamat dari kodratnya, dari tidak baik menjadi baik, menjadi lebih baik, dan bisa dia terapkan untuk dirinya dan dalam masyarakat. Yang kedua ada penghargaan. Penghargaan ini sering kalau dalam pendidikan kami sering tidak dikatakan tidak efektif, ya, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ya. Kenapa ada merusak hubungan atau sifat diri? Dalam kelas. Nah, dalam kelas contohnya ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kita berikan penghargaan untuk mereka. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang tidak dapat ranking ini? Nah, dengan begitu, jika kita melanjutkan pembelajaran, anak-anak yang tidak dapat ranking ini terkadang bukan memotivasi dirinya untuk belajar, tapi akan merendahkan dirinya. Ya, ranking 1 sudah ada, ranking 2 sudah ada, ranking 3 sudah ada. Nah, saya biasa-biasa aja. Nah, karena kenapa ini? Jika kita memberi penghargaan, harus memberikan seluruhnya di kelas. Ya, cuma kita butuh saja bagaimana perkataan kita. Semoga kedepannya akan lebih bagus lagi proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini mau mencapai kesuksesan. Ya, biasanya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jika konsekuensi ini ada pada diri kita sebagai guru untuk siswa kita menyelesaikan masalah siswa kita, maka penguatan yang kita berikan untuk siswa itu seperti saya katakan tadi, hanya jangka pendek saja. Hanya di sini saja dia mendisiplinkan dirinya. Ya, terus harus kita monitoring, harus kita lihat selalu dia. Contoh ini si A ini dia baru. Nah, kita berikan konsekuensi pada dia. Nah, kita harus melihat dia selalu. Ya, bagaimana sikap dia. Ya, habis itu stimulus respon, stimulus antara kita dan siswa itu kurang. Ya, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jika konsekuensi ini kita lakukan, kita terapkan
di kelas, maka kehilangan waktu untuk dia merenungi kesalahannya. Nah, berbeda dengan restitusi. Inilah restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki masalah. Nah, di sini seperti ada kasusnya tadi, anak yang tidak memakai sepatu dan pakai sandal. Kebetulan murid saya panggil. Nah, kita tanya dulu pertama, anak, kamu tahu kenapa bapak panggil kamu ke sini? Nah, mungkin dia ada jawabannya, enggak tahu pak. Tahu pak, karena saya memakai sandal. Nah, terus apakah kamu memakai sandal itu adalah suatu keyakinan di sekolah ini, di kelas haruskah memakai sandal? Nah, pasti mereka mengatakan tidak. Nah, kita memberikan solusi untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti kita katakan, ya, tidak semua manusia itu membuat salah. Tidak semua manusia itu tidak pernah membuat salah. Semua manusia itu membuat salah. Saya juga menyadari saya pernah membuat salah. Nah, tapi bagaimana kita sebagai manusia ingin berubah, ingin memperbaiki masalah kita ini untuk lebih baik lagi, ya. Nah, disinilah kita menggunakan konsep disiplin restitusi tadi, ya. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini saya kutip dari Bosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat kedalaman diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, restitusi ini adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka. Bukan kita menyalahkan masalah mereka, bukan kita menyalahkan dia salah, tapi kita memperbaiki kesalahan mereka itu sehingga mereka sadar bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, contohnya seperti kasus di kelas kita, ada anak yang suka mengejek temannya, ya? Suka mengejek temannya. Nah, jika kita menggunakan hukuman, pasti kita datang, kenapa kamu mengejek dia? Nah, pasti kita marahin atau gimana. Nah, dia itu tidak menyadari kesalahan dia. Nah, tapi jika kita menggunakan sistem restitusi dengan Petro, pertama kita menstabilkan identitas, kita cari tahu apa permasalahan dia. Suka mengejek temannya. Nah, habis itu kita tanyakan, apakah mengejek teman itu suatu perbuatan yang baik? Nah, jika dia diejek sama orang lain, apakah dia marah? Apakah dia malu? Nah, jika dia menjawab iya atau ini bla bla bla, kita menjaga lagi bagaimana dia bisa mengubah dirinya untuk lebih baik supaya tidak lagi membuat kesalahan yang sama. Nah, dia berjanji pada dirinya sendiri. Kita yakinkan dia berjanji pada dirinya sendiri. Dia bukan berjanji pada diri kita. Inilah yang digunakan dalam pendekatan restitusi. Nah, dengan tersebut dia bisa menebus kesalahan, menyadari kesalahannya, dan dia belajar dari kesalahan. Bukan berarti dia sudah membuat kesalahan, membuat kesalahan itu dimarahi. Dan yang dipikiran dia kan itu. Padahal sebenarnya salah itu adalah belajar. Kesalahan itu adalah pembelajaran bagi kita. Ya, kalau kita tidak pernah membuat salah, tidak mungkin.
Itu juga siswa kita. Dengan kesalahan dia, kita berikan pembelajaran untuk dia, bukan kita berikan hukuman untuk dia. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan kita menggunakan pendekatan restitusi ini, dia itu tidak dendam sama kita, tidak sakit hati. Contohnya seperti tadi saya bilang, yang ada teman sudah nangis temannya, mau kita pukul atau kita marahin anak itu. Dalam hati dia, ibu ini nggak sayang untuk dia, bapak ini nggak sayang untuk dia. Dalam hati dia itu ada dendam, ya, ada dendam untuk guru tersebut. Kalau seandainya dia bisa nanti, dia akan membalasnya. Pasti seperti itu dendamnya, ya. Terus tawaran bukan paksaan. Apakah dia tahu yang dia lakukan itu salah? Ya, iya Pak, iya Bu, itu salah. Nah, apakah kamu mau menggunakan yang mau menjadi teman selalu di kelas ini, sehingga kamu nanti akan dijauhkan oleh teman kamu? Nah, seperti itu pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa kita, supaya dia bisa menebus kesalahan dan belajar dari kesalahan ini. Terus untuk melihat kedalaman diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan bentuk pada karakter, bukan tindakan. Nah, kita melihat karakter siswa ini. Kita tidak bisa mengubah karakter anak. Nah, tidak bisa mengubah. Pada dasarnya tidak bisa mengubah karakter anak, tidak bisa mengubah kodratnya anak. Kita hanya bisa memperbaiki karakter atau kodrat anak itu di jalan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Terus perbedaan. Contoh kasus, siswa yang mengambil barang milik temannya tanpa diizin pemiliknya. Nah, yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat penjara selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya. Kalau ini kasusnya, dihukumannya pasti seperti ini. Kamu pergi ke tiang bendera sana, hormat 10 menit tiang bendera. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Nah, dia tidak mengejek temannya besok karena dia takut sama kita, karena dia takut kita marah atau kita mengambil tindakan yang negatif untuk dia. Nah, kalau konsekuensi pada kasus tersebut, guru memberikan konsekuensi untuk siswa tersebut harus menggantikan barang milik temannya dengan yang baru. Nah, kalau konsekuensi itu mungkin lebih ke atas lagi daripada hukuman. Nah, kamu sudah menggunakan pulpen dia. Apakah kamu mau menggantikan pulpen dia? Nah, terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, guru itu tegas dengan sikap dia, tapi tidak ada kenyamanan dalam diri siswa, sehingga siswa alah, nah bapaknya, nah ibu, ada ibu itu, adalah. Nah, tapi jika di belakang kita tidak ada lagi sikap rasa hormat dia. Kalau restitusi, guru mendengarkan keyakinan kelas. Nah, kita di kelas itu, kalau sekarang itu dalam peraturan dalam IKM itu, dalam guru penggerak itu, kita membuat keyakinan di kelas kita. Ya, berbeda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu kita yang buat, siswa yang jalani. Tapi keyakinan kelas kita dan siswa yang membuat, siswa yang berikan ide. Ya, contoh disiplin, masuk tepat waktu, mereka tulis, kita berikan kertas untuk mereka, atau mereka bisa tulis di kertasnya masing-masing. Tuliskan keyakinan kelas yang ingin kita jalankan di kelas ini, ditulis mereka. Nah, kalau kita buat peraturan, apa yang kita buat? Ada nggak kita pertanyakan kepada siswa? Mau jalankan peraturan ini? Pasti dari 10 peraturan yang kita buat, 1 atau 2 mereka berat. Tapi di keyakinan kelas, kalau kita buat keyakinan kelas ini, mereka yang memberikan ide kepada kita. Terus kita jalankan sama-sama. Ya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, saat dia nanti ada masalah, contoh
dia terlambat datang, kita bisa menanyakan, apakah ini apakah perbuatan kamu hari ini seperti keyakinan kelas kita? Nah, apakah kamu mau mengubah diri kamu untuk kamu bisa bertanggung jawab apa yang sudah kamu tulis di dalam keyakinan kelas ini? Karena keyakinan kelas ini sebelum kita buat, kita harus ada disetujui oleh semua murid. Ya, dan harus ada tanda tangan murid semuanya, atau sidik jempol, sidik jari murid, supaya semua murid mau menyadari dirinya bahwasanya dia ada tanggung jawabnya sendiri, yaitulah keyakinan kelas. Ya. Kemudian guru terbuka ada siswa mengerti dirinya dan orang lain. Ya, dengan kita gunakan sistem restitusi ini, semoga siswa bisa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Nah, inilah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, disinilah 5 posisi kontrol restitusi. Kalau penghukum itu kita membuat tindakan pada siswa kita. Ya, kalau pembuat rasa bersalah, kita seolah-olah yang dia buat itu salah dan dia jangan melakukan. Nah, dan dia menghormati tingkah laku itu karena kita, bukan karena dirinya sendiri. Nah, kalau sebagai teman, ya udahlah, nggak apa-apa. Kali ini kamu saya maafkan. Kalau besok-besok lagi ya, nah, itu sebagai teman. Nah, kalau teman tahu, kita menanyakan ini, apa peraturan sekolah? Kamu udah mengikuti nggak peraturan sekolah? Nah, nggak bisa kamu seperti ini. Sudah cuma memantau. Tapi kalau manajer, kita menanyakan, apakah ini baik untuk kamu? Apakah ini suatu yang pantas untuk dilakukan seorang anak sekolah? Nah, seperti itulah pertanyaan manajer supaya mereka menyadari atas kesalahannya masing-masing. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya. Pembuat rasa bersalah, beberapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, di sini perkataan di sinilah yang membuat kita itu membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, teman, nah, ayolah yang tertib, buat Bapak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya. Kali ini tidak apa-apa, kamu membuat salah. Ya. Sebenarnya, walaupun kapanpun mereka buat salah, tetap mereka salah. Tapi cara kita saja, jangan menyalahkan mereka. Bagaimana mereka menyadari bahwasanya kesalahan mereka itu bisa diperbaiki dan itu satu pembelajaran untuk mereka. Nah, kalau memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ya, dia sudah melanggar dan kita mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Boleh, tapi ini tidak akan mengefek jangka panjang. Tapi mengefek saat dia melihat kita saja. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita harus menstabilkan identitas dia dulu. Kita cari tahu dari dia apa yang dia buat salah. Terus kita beri stimulus kepada dia. Apakah itu bisa dilakukan sebagai dia anak sekolah, dan terus bagaimana menanyakan untuk dia bisa memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, ini yang saya katakan tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor? Nah, ini sebenarnya pertanyaan untuk Bapak Ibu. Nah, kita kan mengendarai Honda itu di jalan raya itu di kota itu memakai helm. Kenapa? Kenapa? Untuk keselamatan. Ya. Terus ada lagi? Hah? Melindungi kepala. Ya. Itu pada dasarnya, ya kan? Pada dasarnya. Tapi orang-orang sekarang itu memakai helm ini bukan melindungi dirinya lagi. Kenapa? Mereka takut ditangkap polisi. Iya kan? Iya apa ya? Ya? Takut razia. Iya kan? Mereka menggunakan helm ini bukan kesadaran diri mereka untuk menjaga dirinya. Tapi karena kenapa? Karena takut ditilang sama polisi. Apalagi sekarang kalau kita kemudian dikejar sama polisi. Makanya mereka menggunakan helm, kan? Karena nanti kan alah dari rumah itu ke pasar itu tak jauh, dekat. Ya, kan? Tapi karena mereka alah nanti lewat di pos polisi lagi, ada berdiri mereka pakailah helm. Nah, tapi kalau kita sadar akan menggunakan helm seperti ibu bilang tadi untuk menyelamatkan diri kita, kepala terutama. Nah, sekarang ini banyak kita lihat seperti itu. Mereka menggunakan helm karena tidak mau ditilang. Nah, pakai terus helmnya. Nanti di sana sudah ada polisi. Nah, seperti itu. Bukan seperti ini saya bilang. Pakai helm. Nanti kita nggak tahu ke depannya ini kecelakaan untuk melindungi kita. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita menyalakan peraturan. Ya kan? Terus yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini mungkin di saat kita kemarin itu, sekarang nggak lagi ya. Kalau kemarin itu kita memakai masker kemana-mana. Nah, padahal ada yang bilang, alah, bapak pakai masker, nggak bisa bernafas. Nah, tapi di saat mereka masuk ke ruangan gedung tertentu, mereka menggunakan. Karena kenapa? Mereka takut tidak bisa masuk ke gedung itu. Contohnya di bank, mereka mau mengambil uang. Pakai masker. Pakai masker itu bukan karena untuk melindungi dirinya, tapi karena dia takut tidak bisa masuk ke bank dan tidak bisa mengambil uang di bank. Nah, seperti itulah peraturan. Kalau kesadaran dirinya, kalau keyakinan kelas itu, dia sadar akan kesalahannya dan dia sadar ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, inilah kegiatan membuat keyakinan kelas 5. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru berdiskusi tentang peraturan. Tentang peraturan keyakinan kelas. Apa kita bedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, kalian di sini mau kita buat peraturan atau keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu saya yang buat, kalian yang jalani. Baik tidak baik, sanggup tidak sanggup, saya akan menuliskan peraturan yang ada di kelas ini. Apa dijawab dari mana anak? Enggak Pak, nggak mau saya. Nanti berapa kali peraturannya? Nah, kalau keyakinan kelasnya, kalian yang buat, kita terapkan sama-sama di kelas ini. Mau tidak? Oh boleh Pak, coba tuliskan apa saja. Nah, mereka tulis dan mereka tempelkan di papan tulis. Nah, dari sinilah kita mengambil kesimpulan semua apa yang ditulis mereka, ya, hingga kita bisa membuat satu bentuk keyakinan kelas itu bisa kita tempel di dinding supaya bisa mereka lihat bahwasanya keyakinan kelas itu bukan kita guru yang buat, tapi dari dirinya sendiri. Nah, inilah keyakinan kelas 5 yang saya dapat simpulkan dari siswa saya. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan.
Dan keempat, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, gemar baca dan menulis sebagai budaya literasi. Inilah kesimpulan yang saya dapatkan dari keyakinan kelas dan ditulis sama siswa saya. Nah, mungkin mereka tulis itu agak berantakan, kita guru yang memperbaikinya. Nah, setelah kita perbaiki, kita tulis lupa tulis. Nah, yang pertama disiplin waktu, kita tepat waktu masuk kelas. Gimana? Sanggup Pak, terus tiket ini harus sanggup. Ada yang katakan tadi, ada yang katakan anak siswa saya, Pak, saya nggak sanggup datang tepat Pak, karena kenapa saya jaga adik. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Contohnya, apakah kamu tiket setiap hari? Tidak Pak. Nah, 1 hari saja kamu datang lebih cepat untuk membersihkan kelas ini. Ini kelas apa? Apakah kelas orang yang masuk sini kamu yang membersihkan? Tidak Pak, kelas saya Pak. Nah, jika kelas ini kotor, satu tak kita belajar. Nah, seperti itu yang saya katakan. Terakhirnya dia jawab, iya Pak, nanti saya usahakan. Nah, nanti kita lihat ke depannya bagaimana disiplin waktu terhadap siswa yang memberikan permasalahannya tadi. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, dalam pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Terus sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita agar mudah diterapkan. Terus selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Yang terakhir, semua warga sekolah atau sekolah diletakkan sama jiwa. Ya, seperti saya tadi membuat di kelas, saya melibatkan siswa saya. Bahwasanya itulah yang mereka inginkan untuk diterapkan di kelas mereka, dan kita bisa menjalankannya sama-sama. Nah, saat mereka membuat kesalahan dari keyakinan kelas tadi, kita kembalikan lagi saja kepada keyakinan dan juga tulis mereka. Apakah mereka sudah yakin itu yang mereka tulis? Nah, seperti itulah. Terus di sini ada segitiga restitusi. Nah, tadi saya katakan pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Ya, kalau menstabilkan identitas itu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sadarkan dulu siswa kita bahwasanya kesalahan itu bukan hal yang fatal yang dilakukan, tapi kesalahan itu adalah suatu perbuatan pembelajaran. Kesalahan seperti apa kita jelaskan juga. Jangan cuma sampai nanti dia ambil kayu pukulan orang, itu bukan kesalahan juga, ya kan? Nah, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, kita sadarkan bahwasanya saya pernah buat salah, tapi kesalahan saya ini saya jadikan pembelajaran, bukan saya jadikan untuk tuntutan kehidupan saya. Nah, dengan tidak ada salah, kita bisa memperbaiki dan kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah, terus validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, sesuatu yang mereka lakukan itu pasti punya alasan. Kita tanya kenapa. Nah, contoh tadi dia punya teman. Kita tanya alasan dia. Ada teman dia yang duluan ngejek dia. Terus saat dibalas ngejek, ya marah, nangis. Ya, itulah perlunya validasi tindakan yang salah. Ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itulah bukan pertanyaannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti tadi, keyakinan kelas yang sudah kita terapkan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah,
Setelah kita menanyakan dia dengan kelas kita baru merebut ke mana bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Ya. Nah, ini adalah sebuah skema yang kami ditugaskan juga. Nah, ini adalah suatu kasus juga yang kita buat, ini satu drama. Ya, Selamat pagi Rafa, bagaimana keadaan kamu hari ini? Baik Pak. Bapak dengar tadi di pelajaran web di kelas kamu ada masalah ya sama orang. Ya Pak. Emang masalah apa? Dia tuh pelit. Saya cuma minjam pulpen dia sebentar. Apakah kamu tadi ada meminta izin kepada orang dan mengembalikannya? Tidak Pak, karena tadi saya buru-buru menulis karena sesuatu yang mau dikumpulkan. Bapak paham dari penjelasan kamu, ya. Bapak pun di sini tidak mencari siapa yang salah, ya, karena manusia itu tidak ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan. Bapak juga pernah membuat kesalahan. Nah, dari tindakan yang kamu lakukan di kelas tadi, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Apa menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah dilakukan? Saya tidak bertanggung jawab Pak dan tidak menghormati teman. Ya betul. Sikap bertanggung jawab dan menghormati teman itu menurut kamu penting tidak? Penting Pak. Baik, menurut kamu itu penting. Bagaimana cara kamu ke depannya kalau kamu ingin menggunakan punya orang lain? Saya harus menghormatinya dengan cara meminta izin terlebih dahulu dan bertanggung jawab untuk membalikannya. Iya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Jadi apa? Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Ya, baik. Terus bersemangatlah dalam belajar. Saya sangat menghargai dengan sikap dan tindakan kamu hari ini. Baik, kamu bisa kembali lagi ke kelas kamu. Iya Pak. Ya Rafa, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Azwab. Saya senang sekali diajak Pak Irsan untuk memahami masalah. yang saya buat untuk video ya dalam penyelesaian masalah siswa di kelas. Nah, ini salah satu tugas juga untuk kami sebagai calon guru penggerak mengupload ke database kami. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu meredaksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among? Ya, among itu adalah tauladan pada siswa kita. Seorang posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah kutipan saya dari Standar Nasional Pendidikan Kemendikbud. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajaran Kopi Pancasila pada siswa kita. Mari terus bergerak dan menggerakkan sekolah kita untuk lebih maju. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada di benak ibu-ibu yang mungkin ingin menanyakan. Boleh ibu tanya?
pertanyaan ya, lebih kepada pendapat. Mungkin yang hari ini Bapak Ihsan sampaikan ke kita, kita pun kadang belum mendapatkan informasi yang lebih luas ketimbang hari ini. Yang Bapak Ihsan sampaikan hari ini, kita yang selama ini mungkin kita terapkan kelas itu seperti yang tadi peraturan kelas. Kadang anak-anak kita saja yang sepakat untuk menetapkan peraturan kelas. Anak-anak ada ibunya kita bukan juga kan. Anak-anak merasa terpukul, merasa nanti terbebani dengan peraturan yang kita buat. Itu saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak Ihsan kalau untuk sekarang ini. Saya merasa diri di sini tadi saya menyimak. Ini Pak Ihsan bagus sekali. Ternyata selama ini banyak sekali miskonsepsi yang kita buat di kelas itu yang sama sekali mungkin kita boleh mendapatkan solusi. Nah hari ini dengan adanya Pak Ihsan, yaitu menampung pembelajaran di CGP, kita dapat termotivasi. Boleh bahasa di boleh KIM berarti yang ada cuma yang pada punya bahasa dia juga. Yang kalian tanya terapkan Pak Laksana ternyata. Oke, right. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang mungkin selama ini banyak kita melakukan miskonsepsi yang kita terapkan di kelas. Karena semakin hari kan semakin banyak ilmu. Mungkin dulu ataupun bahkan kemarin saya pun poster Pak. Saya tempel di kelas itu peraturan kelas. Nah dengan adanya Pak Ihsan hari ini, adanya keyakinan kelas ya Pak ya, saya lebih termotivasi. Berarti ini anak harus kita sama-sama buat peraturan supaya anak ini peraturannya terlahir dari mereka sendiri. Ketika anak itu melanggar sebuah peraturan, berarti saya telah melanggar peraturan yang telah sama-sama kita buat. Bukan peraturannya ibu balik kelas. Kalau peraturan ibu balik kelas lebih ke membani. Jadi bukan pertanyaan yang ingin saya tanyakan, saya lebih ke mengapresiasi kepada Bapak Ihsan yang telah Bapak Ihsan kasih kepada kami hari ini, itu sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bu Sabrina telah mengisi pendapatnya. Ya. Nah, kesimpulan dari Bu Sabrina tadi adalah ini hal yang baru yang kita dapat ya. Ya, saya sama juga seperti saya. Nah, hal yang baru inilah yang saya akan bawakan ke sekolah kita. Ya, supaya kita bisa menerapkan hal-hal positif, budaya positif kita ini, supaya sekolah tercipta kita ini lebih maju lagi dari yang sudah ada. Nah, ya kan? Nah, mungkin ada pertanyaan atau pendapat lagi dari Bapak, dari Ibu-ibu? Mungkin Bapak, Ibu-ibu, calon guru penggerak pun yang ada di sekolah kita ini, saya yang pertama, mungkin ada masih bingung ya, atau Bapak Ibu atau Ibu-ibu ada mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini di luar sana lagi, kadang masih membingungkan. Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa menanyakan kembali kepada saya di luar dari pembelajaran hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Semoga kita semua kedepannya, walaupun sekarang ini kita sudah sering berkolaborasi di sekolah ini, kedepannya kita bisa menjalin keikatan yang erat lagi ya. Untuk yang pertama, semua kita di sini bisa berkolaborasi lagi untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Saya juga meminta maaf, mungkin ada salah-salah kata dari penjelasan saya tadi, kadang membuat ibu bingung. Sekarang ibu bisa menanyakan di luar pembelajaran ini. Sebelumnya saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Rana Dewi MM sebagai Kepala Sekolah WTD SD 3 Tumbang. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ihsan yang telah memaparkan diseminasinya pada modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini saya dapat melihat hasil yang sangat memuaskan dikarenakan dalam paparan kemarin di dalamnya terdapat budaya positif yang kita harapkan bisa membantu kita di sekolah dan dapat membantu guru-guru yang terdapat di UPTD SD 3 Tumbang dalam menyelesaikan masalah tersebut dan dapat menyelesaikan juga masalah di sekolah khususnya di kelas masing-masing. Semoga apa yang telah didapatkan dalam pendidikan guru penggerak bisa dijadikan panutan dan juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat atau dengan rekan guru-guru yang ada di sekolah. Terus bergerak dan menggerakkan untuk bisa memajukan pendidikan di sekolah UPTD SD 3 Timbang yang kita cintai dan kita banggakan. Selamat kepada Pak Ihsan, semoga sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Hayati, guru kelas dan teman sejawat dari Bapak Muhammad Ihsan. Menurut saya, paparan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Ihsan adalah pemahaman dan ilmu baru bagi saya dan rekan guru lainnya, terutama dalam menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi supaya siswa bisa menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran bagi dirinya. Teruslah bergerak dan menggerakkan untuk memajukan sekolah yang kita banggakan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.